Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Kembali lagi bersama Miss Lili dalam video pembelajaran tematik. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, sebelum pembelajaran awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 23 Februari 2021. Pembelajaran kita hari ini masuk kepada tema 3F, subtema 3, yaitu energi alternatif. Pembelajaran 2, muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum ke materi selanjutnya, kenalkan dulu yuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan dapat mengetahui pemanfaatan energi angin dan air merupakan sumber energi alternatif. Pembahasan yang pertama adalah hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita hendaknya mendahulukan kewajiban sebelum dapat memperoleh hak kita. Melaksanakan kewajiban dan menerima hak selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat kita bermain, terdapat hak dan kewajiban. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat anak-anak sedang melakukan beberapa permainan di taman. Ada yang bermain layang-layang, bermain sepak bola, dan bermain karet. Semua anak memiliki hak yang sama, yaitu hak bermain di taman, bermain dengan leluasa. Namun, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan anak-anak tersebut. Apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan ketika sedang bermain? Yaitu, tidak pilih-pilih teman yang hanya sesuku, seagama, dan sebagainya ketika bermain. Tidak berbuat curang atau menipu ketika bermain. Mematuhi aturan permainan yang sudah disepakati, dan saling menghormati hak-hak orang lain yang terlibat dalam permainan tersebut. Berikut adalah contoh kewajiban di lingkungan sekolah. Murid-murid melakukan tugas piket. Apalagi ya teman-teman, kewajiban yang harus kalian lakukan di lingkungan sekolah. Kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah yaitu anak-anak wajib menghormati guru dan staf pendidik lainnya. Yang kedua, anak-anak wajib menjaga kebersihan serta ketertiban di sekolah. Yang ketiga, wajib menaati peraturan yang berlaku di area sekolah. Dan yang terakhir, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas
dengan tepat waktu. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin bermain, tentu teman-teman butuh tempat berpijak seperti tanah yang ada di lingkungan kita. Selain itu, ada udara, air, dan lain-lain. Misalkan, untuk bermain layang-layang, teman-teman butuh angin untuk menerbangkan layang-layang tersebut. Nah, teman-teman, air dan udara merupakan sumber energi alternatif yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan bermain ataupun di lingkungan sekolah. Kegiatan berolahraga merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar. Kegiatan berolahraga adalah salah satu bentuk memanfaatkan energi. Kita hendaknya selalu memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, pada saat di sekolah, ketika selesai berolahraga, biasanya teman-teman melakukan kegiatan bersih-bersih, misalkan mengganti pakaian di toilet. Pada saat di toilet, teman-teman melihat keran air yang terbuka, sehingga air meluap dan terbuang sia-sia. Apa yang akan teman-teman lakukan agar air tersebut tidak terbuang percuma? Pastinya teman-teman menutup keran air tersebut. Nah, sikap yang teman-teman lakukan adalah sikap yang terpuji karena sudah menjaga sumber energi air yang ada di lingkungan sekolah. Kita sebagai warga negara wajib melestarikan sumber energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, apa saja ya kewajiban-kewajiban kita untuk melestarikan sumber energi yang ada di sekitar? Dan bagaimana hendaknya sikap kita dalam memanfaatkan sumber energi tersebut? Ketersediaan sumber energi hanya dapat terwujud bila kita melakukan pelestarian energi. Berikut beberapa cara melestarikan energi. Yang pertama, menjaga tanah agar tetap subur. Dengan tanah yang subur, maka tumbuhan akan mendapatkan zat hara yang cukup. Pada akhirnya, sumber makanan kita dari tumbuhan akan tetap terjaga. Yang kedua, tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air, misalnya ke sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengurangi polusi udara, misalnya dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Dan yang terakhir adalah berhemat dalam menggunakan energi, terutama bahan bakar minyak. Karena bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Attention. Tetap fokus ya teman-teman. Berikut adalah pertanyaan dari Miss Lily. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah hendaknya sikap kita dalam memanfaatkan sumber energi? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja kewajiban-kewajiban kita untuk melestarikan sumber energi? Hendaknya sikap kita dalam memanfaatkan sumber energi atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kita harus menyikapinya dengan bijak, seperti menggunakan seperlunya sesuai kebutuhan dan tidak menghambur-hamburkannya dan ikut serta dalam melestarikannya. Mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Karena untuk menjaga sumber daya alam tak terbaharui. Yang
kedua, dapat mengurangi polusi dan dapat menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Berikut adalah kewajiban kita dalam melestarikan energi. Yang pertama, menjaga dan melestarikan sumber energi agar tidak punah dan tetap lestari. Memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Tidak boros dalam penggunaannya dan memperbaharui sumber energi tersebut. Berikut adalah pemanfaatan energi angin dan air sebagai sumber energi alternatif. Energi angin dan air merupakan sumber energi alternatif. Sejak zaman dahulu, energi angin telah banyak dimanfaatkan. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Pada masa belum ditemukannya mesin kapal, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Angin yang berhembus akan menekan layar sehingga kapal pun melaju. Sementara itu, di daratan energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Kincir angin ini dihubungkan dengan alat penggiling sagu dan gandum. Di Indonesia, pemanfaatan energi angin seperti ini masih dilakukan di daerah-daerah pantai. Di daerah pantai, gerakan kincir angin dihubungkan dengan pompa untuk mengalirkan air laut ke tambak-tambak garam. Pada masa sekarang, pemanfaatan energi angin lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan energi angin ditingkatkan untuk menghasilkan energi listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin. Gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya, generator akan menghidupkan listrik. Di negara-negara maju, pemanfaatan energi angin telah dilakukan sejak lama. Indonesia pun tidak mau kalah langkah dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Salah satunya ada di Sulawesi Selatan. Dengan kekuatan 30 turbin angin, PLTB Sidra mampu mengaliri listrik ke 70.000 rumah. Berikut adalah cara kerja turbin angin pada PLTB. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan soal cara kerja pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Ada juga yang menyebutnya PLTB, singkatan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, angin adalah udara yang bergerak karena adanya rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu rendah ke suhu tinggi. Ternyata, angin juga merupakan salah satu energi yang tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik loh. Pembangkit listrik tenaga angin mengubah energi angin menjadi energi listrik melalui sebuah turbin angin. Apa saja komponen-komponen pembangkit listrik tenaga angin? Kemudian bagaimana cara kerja turbin angin atau pembangkit listrik tenaga angin? Simak penjelasannya di sini ya. Yuk. Komponen-komponen dan cara kerja PLTA. Pertama, angin akan memutar bilah turbin. Kemudian, bilah turbin ini akan memutar sebuah generator, lalu menghasilkan listrik. Lengkapnya, sebuah pembangkit listrik tenaga angin bisa terdiri dari satu buah turbin angin atau beberapa turbin angin yang gaya listriknya digabungkan dan disalurkan ke satu unit penyalur listrik. Gaya listrik kemudian dialirkan melalui kabel transfusi dan didistribusikan ke rumah-rumah, ke kantor, sekolah, dan tempat lainnya. Teman-teman, mungkin kalian menyangka kalau turbin angin dan kipas angin memiliki kemiripan. Namun, cara kerjanya berbeda loh. Jika kipas angin membutuhkan aliran listrik untuk bisa menghasilkan angin, turbin angin justru menggunakan angin untuk mengalirkan listrik. Nah, sekian dulu ya pembicaraan kita soal PLTA.
Mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain angin, air juga merupakan sumber energi alternatif. Energi dari air merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air. Sejak awal abad ke-18, kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu, dan mesin tekstil. Memasuki abad ke-19, turbin air mulai dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Nah, teman-teman, pembangkit listrik ada dua macam, yaitu pembangkit listrik skala besar dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi gerak dengan bantuan turbin air. Selanjutnya, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan melalui jaringan listrik sehingga sampai ke rumah-rumah. Berikut adalah beberapa bagian PLTA. Pertama, bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar. Yang kedua, turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Selanjutnya, generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. PLTA skala besar memiliki kelebihan, yaitu menghasilkan daya listrik yang besar dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran. Namun PLTA juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan biaya yang mahal untuk pembangunannya dan waktu pembangunan yang lama. Berikut adalah video pembangkit listrik tenaga air.
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Sumber air yang digunakan dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun kecil. Berikut beberapa bagian pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang pertama, kincir angin, berfungsi sebagai penggerak dinamo. Yang kedua, dinamo berfungsi sebagai menghasilkan listrik. Kemudian saluran pembawa air berfungsi menjaga air yang disalurkan. Sama seperti PLTH, PLTMH juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain biaya pembuatannya cukup murah dengan rancangan yang sederhana serta tidak menimbulkan pencemaran. Sementara itu, kekurangannya adalah hanya menghasilkan listrik dengan daya yang kecil. Nah, teman-teman silakan menonton video berikutnya ya.
Oke teman-teman, tugas hari ini adalah ada 5 soal. Silahkan nanti teman-teman salin ya dengan tulisan yang rapi dan dengan jawaban yang tepat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.